pemirsa, Proaktif kembali menyapa Anda. Kali ini bersama saya Septulandari dan tentu saja hari ini kita akan menyapa salah satu anggota DPRD Komisi E DPRD Jawa Tengah ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Dipa Yustia. Nah, beliau sekarang sudah ada di samping saya. Halo Mas Dipa. Oke, langsung masuk gitu ya karena udah tadi bersiap di sini. Mas Dipa, apa kabar? Baik, Mbak Septi. Oke. Ini kita datang hari ini ya, katanya di sini ada kegiatan gitu ya dari Mas Dipa untuk warga. Nah, ini sebenarnya kegiatan apa di sini? Ini kita memang kebetulan saya punya acara rutin, program Yuk Talk namanya. Yuk Talk itu basicnya lebih ke buat soft skill sih sebetulnya, buat peningkatan sumber daya kalian khusus lah, kalian lain. Kalau kita sudah kelima yang kali ini, yang pertama, kedua, ketiga, keempat rata-rata untuk anak muda. Kemarin yang kelima kita punya special edition untuk guru-guru PAUD. Oke. Yang hari ini tuh special edition. Kita boleh ikut nggak? Boleh tahu kayak gimana nih kegiatan Yuk Talk yang kelima ini ya? Jadi special edition ini kita ngangkat guru-guru PAUD yang Mbak Septi coba bayangkan. Kalau nyebut itu apa? Gurunya SD. Guru SD, guru SMP. Iya. PAUDnya sering ketinggalan. Bener, sering ketinggalan. Hari ini kita gendong. Oke, jadi kita hari gendong, kita kasih skill, kita kasih kemampuan, dan sebelum kita kasih skill, pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk. Boleh sambil lihat-lihat di dalam seperti apa kegiatannya yuk. Proaktif kali ini bersama Wakil Rakyat dari Komisi E, Dipa Yustia Pasa, yang mengadakan kegiatan bertajuk Yuk Talk di daerah pemilihannya, yaitu Dapil 1 Kota Semarang. Kegiatan yang sudah digelar 5 kali ini merupakan upaya Dipa, Wakil Rakyat dari fraksi Golkar, untuk meningkatkan kapasitas generasi muda melalui pelatihan keterampilan praktis secara gratis. Di gelaran yang kelima ini, Yuk Talk mengundang para guru pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk mengikuti pelatihan baby massage atau teknik pijat bayi. Sebagai narasumber adalah Bidan Sri Utami yang mengajarkan para guru PAUD cara memijat bayi melalui sentuhan-sentuhan lembut. Ternyata keterampilan ini dapat meningkatkan kapasitas para guru PAUD dan bahkan menjadi peluang usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bu Yunita, dan tentu saja masih sama dengan Mas Dipa yang lagi punya gawe. Bu, ini kan hari ini nih ada kegiatan dari Mas Dipa juga kerjasama gitu ya. Ini ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ini biasanya kalau kegiatan semacam ini dukungan dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa sih? Saya sangat senang pada pagi hari ini Mas Dipa sebagai Komisi E yang menjadi mitra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan ini menyasar pada guru PAUD. Tentu ini quick win dari Presiden Prabowo berkaitan dengan cek kesehatan gratis. Sasarannya adalah seluruh penduduk Jawa Tengah. Oke. Jadi 38 juta menjadi target kita, tapi yang tidak harus kita takutkan ya, masyarakat itu kadang-kadang takut untuk melakukan cek kesehatan gratis. Hari ini menurut Mas Dipa menyasar guru PAUD yang mungkin kita tidak kepikir gitu loh ke arah sana gitu loh. Betul loh. Biasanya SD, SMP, Pelajar-pelajar gitu ya Bu ya. Keren. Iya. Apa saja yang kemudian jadi bagian pemeriksaan di sini itu apa? Jadi kalau cek kesehatan gratis tujuannya adalah bagaimana mereka itu satu menyadari bahwa kesehatan itu penting. Maka hari ini dilakukan cek kesehatan gratis. Yang utama adalah apa? Penyakit-penyakit yang menjadi perhatian di Jawa Tengah maupun Indonesia. Penyakit tidak menular, hipertensi, gula darah, asam urat, yang memiliki potensi ke stroke dan ke jantung. Ini masyarakat kadang-kadang nggak sadar bahwa itu perlu dilakukan cek. Maka dalam hal ini ketika diberikan kesempatan 1 kali dalam 1 tahun minimal, tahun depan juga ada lagi. Jadi ini terus menerus nanti. Maka dengan adanya kerjasama seperti ini, saya merasa bahwa ini adalah dukungan yang sangat luas dari Komisi E dalam hal ini Mas Dipa. Maka dukungan-dukungan seperti ini kami perlukan karena terkadang kita punya keterbatasan di dalam melakukan koordinasi. Tapi ketika ada support dari Komisi E, kita akan sangat senang kalau kemudian seluruh
komisi di DPRD bisa seperti ini. Oke, jadi benar-benar sinergi gitu ya Bu ya, sambil Masyarakat jadi sehat, kemudian kita bisa mengadvokasi mereka, bagaimana mereka mungkin menindaklanjuti setelah dicek seperti ini, apa sih yang dilakukan. Gitu. Nah ini saya mau ke Mas Dipa dulu nih yang punya ide gitu loh. Kok bisa Di sampai kafe lagi. Iya itu. Ini kan di kafe anak muda yang biasanya orang kan ini kan kafenya anak muda kan di sini nih ya. Kemudian menghadirkan guru-guru PAUD untuk dikasih ya kesehatan cek kesehatan gratis. Ya, Mbak Gimana? Nepti, Bunda saya nih, Bu Yunif, terima kasih dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Supportingnya kali ini kita disupport full untuk ada pengobatan gratis buat guru PAUD. Kita ini ada selenggarakan Youth Talk yang sudah kelima. Kita yang sudah kelima. Yang pertama sebetulnya kita mainannya anak muda. Kali ini Youth Talk kelima itu special edition. Special edition ke guru PAUD. Mungkin katanya Bu Yunita tadi kenapa kok nggak guru SD, SMP, SMA? Beliau saking gampangnya ketemu guru SD, SMP, SMA. Gitu loh. Kalau guru PAUD kapan ketemunya kan begitu. Kadang-kadang jam 10 sudah pulang. Betul. Tapi jam sekolah kan terbatas. Iya. Kita ingin menyasar kelompok masyarakat yang memang lebih spesifik, lebih khusus, lebih kecil, dibantu oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Kita ingin hari ini guru-guru PAUD juga hadir di masyarakat, dilihat Dan tidak terlupakan. Nah, fasilitas begini kan dari pemerintah, mereka juga harus ikut menikmati dong. Mereka juga harus dapatkan fasilitas dari negara, ya mereka juga wajib untuk merasakan bertestimoni. Dinas Kesehatan keren, harus begitu. Kita sudah langsung ke bawah. Semuanya dites ini ya, dicek semuanya ya, maksudnya tensi dan semuanya. Kemudian gula darah. Oh, gula darah juga. Tersembunyi. Karena mereka nggak pernah lakukan ini, aja tuh. Ternyata tensinya, karena darahnya tinggi, bisa gulanya tinggi. Mereka kadang-kadang nggak merasa ya. Kadang-kadang kan nggak muncul gejala. Tapi ternyata silent ya, nggak kelihatan. Iya. Dengan seperti ini, ada banyak ketika nanti ditemukan, ya langsung dirujuk ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Oke. Ini adalah bentuk advokasi pemerintah di jalan menyehatkan kesehatan. Oke. Mbak Sudah selesai Septi, sebentar. ini Gimana? kita Youth Talk ini setelah pemeriksaan kesehatan. Kita habis ini mau, hari ini kan special edition, kita mau kasih pelatihan buat guru-guru PAUD punya keahlian lain. Oke. Nah itu loh. Aku ada datangin, kita punya mentor nanti sama Buda Uku, beliau mentor tentang baby spa. Jadi nanti guru-guru PAUD punya keahlian lain. Keahlian lain di luar jam sekolah, dia Yang bisa pijet-pijet tetangganya atau muridnya atau apa ini mah akhirnya punya skill yang lain. Oke. Jadi hari ini mereka datang ke sini, pemeriksaan kesehatannya gratis dari Bu Yunita, Dinas Kesehatan. Di sini talkshow-nya juga gratis, nggak bayar, makan enak, dingin. Oh ya, kenapa kok di kafe? Iya, dapat ilmu tambahan pula ya kan. Terus kenapa? Yaudah nanti kita abis ini sambil ngobrol-ngobrol lagi lah dengan yang lainnya ya. Oke, biar lanjut ya. Makasih Bu Yunita. Kesehatan merupakan salah satu urusan di bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi bidang kerja Komisi E DPRD Jawa Tengah, di mana Dipa Yustiapasa duduk di dalamnya. Masalah kesehatan ini juga tak luput dari perhatiannya sebagai seorang wakil rakyat. Dengan menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dipa menggelar cek kesehatan gratis bagi guru PAUD. Upaya Dipa bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menghadirkan pengecekan kesehatan secara gratis di berbagai acara merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Melalui cek kesehatan gratis, berbagai potensi penyakit kronis dapat dideteksi secara dini, sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Sejak program ini diluncurkan di awal tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah telah mencatatkan tingkat capaian sebanyak 25% dari total capaian nasional. Desi Untari tadi hari ini diperiksa apa saja? Ini daerah tadi
berat badan, sama apa itu gula darahnya, sama apa tensinya juga. Oke, hasilnya udah ketahuan belum? Sudah. Gimana hasilnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya dicek kesehatan gratis sudah pernah melakukan hal yang serupa dalam waktu dekat kemarin-kemarin itu? Belum pernah. Baru kali ini ya gitu. Jadi memang ini dapat undangan untuk kegiatan ini atau seperti apa? Informasinya dari mana Bu Saudara? Dari grup Paudi. Oh gitu. Jadi siapa yang mau datang boleh mendaftar seperti itu gitu. Kenapa apa yang membuat Bu Sri Untari kepingin juga ikut hadir di acara hari ini? Buat nambah pengalaman juga, terus apalagi ada cek apa gratis juga gitu, bisa apa hidup di sini. Oke, itu kan ada namanya apa diajarin untuk teknik body massage gitu ya, baby massage gitu ya gitu. Ibu juga tertarik untuk ikut itu. Apa yang membuat ibu tertarik itu? Apa juga nanti kepengen mencoba membuka itu gitu? Oh gitu. Jadi ingin apa biar apa yang buka itu usaha itu gitu, hari itu buat basicnya. Oke, baik. Terima kasih ya, mudah-mudahan lancar ya, nanti bisa juga untuk buat kesempatan tambahan lah ya gitu ya. Makasih Bu Sri Untari ya, makasih. Nah, sekarang ini sudah bersama dengan Ibu Bidan Uut yang cantik dan tentu saja masih sama Mas Dipa juga ya kan. Bu Bidan ini tadi sudah ngasih ngajarin lah ya guru-guru PAUD ini tentang baby massage gitu. Sebenarnya baby massage itu apa sih dan apa pentingnya untuk Ibu guru-guru PAUD ini juga tahu tentang teknik baby massage? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk baby massage sendiri itu adalah sentuhan cinta atau sentuhan kulit dengan kulit. Ini udah sejak udah lama ya Mbak ya. Jadi manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah untuk tumbuh kembang bayi gitu. Makanya sebenarnya dilakuinnya itu sejak dini 0 hari ya. Jadi ini cepat sekali. Kita ada pelatihannya di guru PAUD sehingga beliau adalah yang sering berinteraksi dengan anak-anak ya kan. Nah, jadi tumbuh kembangnya itu akan optimal dari tidak hanya diajarkan tapi ada sentuhannya gitu. Dan ternyata untuk baby massage ini bisa loh menghasilkan cuan gitu. Jadi nggak cuma sekedar tahu bahwa sentuhan-sentuhan untuk anak ini kan PAUD kan rata-rata udah 3 tahun, 4 tahun. Itu tapi masih sangat berpengaruh ya teknik-teknik sentuhan baby massage seperti itu. Bisa banget karena selain dilakukan oleh orang tua sendiri, itu juga bisa dibantu oleh terapis gitu. Nah, intinya nanti guru PAUD sudah diajarkan bisa untuk mempraktekkan juga ke anak-anak tersebut. Oke. Nah, ini tadi kan disebut sama Bu Bidan nih bahwa ini memang penting juga gitu buat guru-guru PAUD, tapi juga selain memang tahu pentingnya, itu juga bisa ada kesempatan lain gitu, nambahin keterampilan yang bisa untuk tambah kemampuan menghasilkan pendapatan lah gitu. Nah, itu juga yang ditangkap dari Mas Dipa gitu ya, kemudian gelar acara Youtalk seperti ini. hari ini, Youtalk kelima kita special edition dibantu oleh Bidan Uut, Bunda Uut. Beliau praktisi baby massage yang luar biasa. Beliau kelasnya nasional loh. Kelas nasional. Kemana-mana kita hadirkan ke sini di hari ini khusus untuk guru-guru PAUD di Kota Semarang. Jadi makanya hari ini special edition kita hadirkan baby massage untuk memberikan keterampilan baru buat bunda-bunda di guru-guru PAUD yang ada di sekolah. Karena yang betul katanya Bidan Uut tadi, mereka yang bersentuhan langsung dari pagi sampai siang. Setelah siang guru-guru PAUD mau ngapain? Mereka minimal kalau tadi bisa memunculkan cuan, mereka bisa lah untuk punya keahlian lain, punya keterampilan lain. Betul sekali. Yang penting edukasi dulu ke orang tua. Karena terkadang nggak mau dimassage itu karena orang tuanya belum teredukasi. Kalau orang tuanya udah teredukasi, oh mau dong sama Bu Ita gitu, mau dong sama Bu Ririn gitu. Jadi saya selain bidan untuk di usaha jasa, saya juga ada outlet di Tembalang
gitu kan. Itu saya juga ngajar trainer di SSB Academy, itu lembaga pelatihan kerja. Jadi kami di seluruh, bisa dibilang banyak kota di seluruh Indonesia, terus di luar negeri juga kita diundang, nah bisa ngomong gitu. Itu ini Kualitasnya, kalibernya. jadi testimoninya langsung gitu ya, memang bisa menghasilkan dan Iya, semoga betul. ini juga menginspirasi untuk ibu-ibu guru-guru PAUD yang lain ya. Oke kalau gitu terima kasih Bu Bidan, sukses terus ya. Luar biasa ilmunya. Ayo Mas Dipa, terima kasih juga ya. Oke. Pemirsa Proaktif masih di Kota Semarang, kegiatan Yuk Talk yang digagas Dipa Yustiapasa secara berkala ternyata tak berhenti begitu saja setelah kegiatan usai. Para peserta Yuk Talk juga berkesempatan mengembangkan diri lebih lanjut di dalam wadah Yuk Squad dan turut mengkonsep serta menyelenggarakan Yuk Talk selanjutnya. Konsep berkelanjutan ini merupakan upaya untuk menghadirkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda dan tentunya perkembangan zaman. Peningkatan kapasitas di kalangan generasi muda ini merupakan bentuk tanggung jawab Dipa sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah di bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup urusan ketenagakerjaan, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi, tetapi Mas Dipa udah bawa pasukannya, pasukannya, Yuk Squad gitu ya. Jadi karena ternyata Yuk Talk itu nggak cuman kegiatannya yang memang rutin, kontinu, tetapi juga kemudian mewadahi squad-squad khusus ini gitu loh. Ya, gimana sih ini gimana? Jadi ini teman-teman adik-adikku tercinta ini adalah squad yang kita bentuk dari seri pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke. Dari mereka kita kumpulkan, kita open recruitment, siapa yang mau bergabung dengan Yuk Talk untuk membawa Yuk Talk di event-event berikutnya. Sebenarnya saya datang sih tinggal datang aja. Oh gitu. Yang beresin mereka semua, urusan soundnya, urusan acaranya, sejudulnya, sepengisinya, semakannya, mereka kita lakukan untuk belajar manajemen. Oke, jadi kayak mereka udah mulai belajar dari IO ya sebenarnya. Sebetulnya tidak lebih ke IO sih, lebih ke ada yang bagian untuk ngurusin media. Hanya mereka mengulik untuk urusan bagaimana caranya digital marketingnya. Betul. Terus mereka riset pembicaranya yang lagi tren siapa ini. Oke. Mereka yang harusnya orang-orang yang lagi relate untuk dengerin dia speak up siapa ini. Mereka yang riset semua. Saya cuma datang doang. Jadi kita latih mereka untuk bagaimana sih mengemas manajemen event dengan baik. Nanti ke depan biar mereka punya bekal dimanapun udah bisa nge-range apapun. Oke. Ini squadnya ini ada berapa nih? Ada 6 orang yang ada di sini. Ini 6 orang aja ada berapa? Tapi ini yang datang hanya 6 orang aja. Oh, Karena kan gitu. kita kebanyakan ada anak sekolah dan anak kuliah. Pasti kan tahu lah anak kuliah punya kegiatan organisasi. Jadi oke. yang bisa datang tuh ini hanya 6 orang aja. Kita ada 20-an. Ya, Oh, di 20. 20. Ya, Ada kegiatan-kegiatan. Setiap event Yuk Talk, mereka saya suruh gantian jadi ketuanya. Oh, hari ini ketuanya siapa? Hari ini ketuanya saya langsung. Oh. Karena kita special edition. Special edition ya. Oh Pernah ya. Nadia, pernah si Mirza, si Lucky juga pernah. Ada yang jadi MC, Oh, oke. yang pegang media, Haikal pegang operator. Jadi semua Oke. punya. Dan kita acak lagi nanti terus ke depan. Belum tentu dia pegang media, kita acak lagi bagian apa sih dia punya. Biar semuanya ngerti gitu ya bagiannya seperti apa. Nah ini sama Mas Lucky. Mas Lucky berarti bergabung dari semenjak Yuk Talk 1 atau? Nah, bisa cerita ya. Oke, boleh cerita. Sebelumnya kita itu dulu sebagai peserta Yuk Talk 1. Oh peserta awalnya. Nah, setelah itu, setelah ada tawaran naik iklan, kita gabung di Yuk Talk kedua. Kita buat acara sendiri. Nah, kebetulan Yuk Talk 2 saya diamanah ini langsung dari Mas Oke. Dipa. Sebelumnya ini kita sebenarnya belum kenal semua, Kak. Oh ini jadi kelompok baru ya, teman-teman baru ya. Oh keren. Nah, tiba-tiba nih Mas Dipa tunjuk saya buat jadi ketua panitia Yuk Talk 2. Nah, itu kita bahas tentang konten kreator. Itu sangat relate banget dan sama anak muda sekarang. Idenya suka konten. Nah, dan gimana konten itu bisa jadikan pasti cuan itu di Yuk Talk 2. Oh itu Yuk Talk 2 ya. Luar biasa. Apa sih yang waktu itu ya? Kan ada Yuk Talk 1 nih. Lucky dan teman-teman kemudian
kok pengen ikut gabung gitu dan dapat infonya dari mana gitu? Awalnya kan banyak nih event tuh tiba-tiba pengen ikut ini gitu. Tentunya anak muda ya, kita pasti main medsos. Nah, dari media sosial ini kita dapat info nih, tiba-tiba info satu tentang public speaking. Nah, ini pasti Nesa. Oh, si Nesa, masternya dia memang. Perlu banget nih public speaking, gimana kita bicara di depan umum, gitu kan, itu kemampuan yang penting. Kemudian kita, karena kita pengen mengasah skill kita. Sebelum kita langsung terjun ke dunia kerja kan, kita pasti harus punya soft skill yang banyak, gimana kita bisa menghadapi tantangan zaman yang semakin persaingannya. Wah, luar biasa ini generasi. Tapi apakah sebenarnya ini sebagai anggota dewan lah ya, yang memang juga wakil rakyat di Komisi E ini kan, Mas Dipa juga sebenarnya ada banyak bidang yang harus yang harus dikerjakan lah gitu. Nah, ini untuk hal yang lainnya itu gimana? Atau memang fokusnya di kepemudaan aja? Makanya kebetulan kita di Komisi E ada di bawah kita mitra kita kan pendidikan kesehatan tenaga kerja dan juga perempuan dan ternak bentuk mereka semua mitra berkolaborasi di dalam satu youth talk. Oke. Makanya tadi sebelum kita kegiatan dengan Bidang kita ada pembukaan kesehatan itu sifatnya dari dinas kesehatan di Jawa Tengah. Jadi kemudian kemarin-kemarin ada dinas pendidikan juga kita ikut join. Jadi di Spora, Pemuda, Kesehatan, Pendidikan saya blend jadi satu untuk supporting kegiatan anak-anak muda. Oke, kalau gitu teman-teman ini selamat berkegiatan ya, luar biasa keren hari ini kegiatannya. Besok-besok lagi ajakin ibu-ibu ini juga lagi ya kan, grup out ini ibu-ibu ini juga boleh diajakin ya. Oke, silakan berkegiatan lagi. Terima kasih semuanya Lucky dan kawan-kawan ya. Upaya menyerap aspirasi generasi muda sekaligus membawa program pemerintah untuk semakin dekat dengan masyarakat seperti dilakukan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Dipa Yustiapasa merupakan gebrakan yang kreatif. Cerminan bahwa wakil rakyat juga mewakili aspirasi generasi muda. Ya, pemirsa, demikian proaktif bersama anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Dipa Yustiapasa. Saya Septilandari, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.